Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ma'unah yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal yang baik, amal-amal yang nanti bisa menjadi simpanan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan penerus ajarannya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita mengakhiri insyaallah pada pagi hari ini kajian selama Ramadan ini kitab Asyam Adabu Matoribu Fawaidu wa Fadaiduhu karya Syekh Abdillah Sirajuddin Al-Husaini, seorang ahli hadis dan ahli tafsir, tapi lebih condong kepada ahli hadis beliau. Ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad Najim Sirajuddin Al-Husaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini ada 3 tema yang akan kita sampaikan. Yang pertama tentang shadaqatul fitri atau zakat fitrah, kemudian sholat Id, terakhir puasa 6 hari setelah Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqatul fitri daliluha wa fadluha. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri tuhratan lisyaimi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati ay sholatul Id fahiya zakatun makbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud. Sedekah fitrah atau zakat fitrah itu ada beberapa namanya dalil, yang termasuk ini kalau di Sahih Bukhari itu juga disebutkan tentang zakat itu berbagai macam tentang dalil-dalilnya. Ya di sini Syekh Abdullah Sirajuddin mengambil riwayat dari Abu Dawud. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayatnya Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih dari orang yang berpuasa itu dari dari hal yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Mungkin ada marah di situ, lalu kita berkata yang buruk, ataupun kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sia-sia. Istilahnya koyo sekarang masih sambil menunggu waktu berbuka, krono sekarang kan teknologi nggih jajet niki nggih iso sapa dolanan game wae. Karena bocah nom-nom tuku lek bapak-bapak kan mboten saged sange. Wonten ingkang saged dolanan game mawon timbang ben dingentekne wektu wonten niku lho. Lah itu bisa membuat lago muspro, bahasa di Jawa niku muspro, perbuatan yang muspro membuat sia-sia itu semuanya bisa dibersihkan, bisa untuk itu ditambali atau dengan zakat fitrah. Jadi fungsi zakat fitrah kita niku tinggi ngegulne, Pak. Ngegulne posone awake dhewe, mungkin ada yang kurang gitu. Jadi lek bahasa kita bisa dikatakan sesuatu yang muspro saja itu masih bisa dilakukan sebuah
tambahan, dengan tambalan, ditambal dengan yang namanya ini apa? Dengan zakat fitrah. Nah, melakno ada sementara orang itu sing saya pernah melihat itu ya, dia kalau melakukan kesalahan itu dia punya kotak amal itu. Nah, sekarang ya kotak koin NO barang itu loh. Jadi kalau salah ucap, berdusta atau apapun dikafaroti. Ya duit 1.000 klutik ataupun 2.000 pokoknya dimasukkan itu dalam rangka apa? Menebus itu tadi, menebus kesalahannya, menebus dosanya. Ini kalau umpamanya ini sebenarnya bisa menjadi ibroh. Zakat fitrah bisa menjadi ibroh. Kesalahan, kekurangan. Masa umpamanya kalau wajibnya per orang itu kan seperti kalau kita perhatikan di YouTube Habib Lutfi, masa beliau itu 320 ton niku zakatnya itu. Jadi berarti itu kan menunjukkan kepada tadi termasuk apa namanya bahwa ada tebusan dari seperti kita umpamanya ini puasa ini dengan zakat fitrah itu akan menjadi sempurna, kekurangannya itu yakni dengan cara dizakati biar diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'matan lil masakin, juga apa? Memberi makan kepada orang miskin, membahagiakan orang miskin. Yang misalnya pekerjaan biasanya itu hanyalah misalnya becak nggih. Pada hari itu tidak usah becak karena sudah tersedia berasnya, sudah ada. Udah ada yang dimasak. Makanya yang digunakan dalam zakat fitrah itu adalah kutil balat, makanan pokok. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari berbagai macam sumber kalau tentang fatwa tentang zakat ini ada beberapa pendapat ini. Umpamanya, bolehkah zakat fitrah itu dengan uang misalnya pun. Yang pertama tidak boleh, tidak sah. Ini disebutkan dalam kitab Ahkamul Fuqaha Madhab Syafi'iyah mewajibkan zakat fitrah dengan makanan pokok beras. Yakni 1 sok beras sebesar 2,75 kg atau 2,5 kg bisa atau 3,5 liter. Ini umpamanya madhab syafi'i yang kita anut semua. Rata-rata orang Indonesia kita bermadhab syafi'i itu. Kalau umpamanya dengan uang, panitia hendaknya menyiapkan beras 2,75 kg. Kemudian beras tersebut dibeli oleh calon muzaki dan diserahkan sebagai zakatnya. Makanya kan itu kan dituntun, itu adalah pembelajaran. Sebenarnya dari rumah sudah niat itu tanpa bahasa Arab pun bisa serahkan panitia ya cukup. Tapi di zakat itu yang panitia membaca dengan doa nih kata dituntun. Kalau untuk sendiri nawa itu an ukhrijaz zakati li nafsi, untuk diriku sendiri. Kalau umpama istri ini li zaujati, anak lanang li beni jenenge sapa. Lek untuk anak wadon li binti jenenge sapa niku kan wonten nganunipun nggih. Apa namanya tata aturan kok dibaca kayak gitu dalam ini. Kita itu adalah tradisinya orang itu mempelajari orang dengan indah. Jadi diajarkan ya seperti zikir tadi kita pada sholat kenapa harus berzikir karena tidak setiap orang itu langsung bisa, harus dituntun dengan berzikir. Nanti akan lelek pemurus orang dakwah orang-orang seperti para wali songo dhisik ora ono zikir ya ora rata. Banyak orang yang tidak bisa membaca tapi ketika dengan bersama mendengar niku saged. Kalau mamanya sekarang ada yang mengatakan ngono-ngono niku ora usah diajarkan, tidak disiarkan ya paling padha ra iso ngoten. Makanya dakwah niku nggih dengan itu, dengan satu pembelajaran ya. Ada tahapan-tahapanipun. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Terus waktu matan lil masakin. Yang selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Umpamanya berkaitan dengan uang itu ada yang membolehkan. Ini mengikuti pendapat As-Sauri dan madhab Hanafi. Tetapi harus konsisten bermadhab Hanafi secara total. Maksudnya kalau madhab Hanafi ya total dia ikut madhab
Hanafi 1 sok gandum atau bur khintoh, termasuk tepungnya sawik atau dahib, kismis, zabib, al-zabib, atau 1 sok kurma, tamar atau syair, jelai dan keju senilai 3,3 kilogram. Misalnya harga terbesar untuk kurma ajwa itu 1.140.000 dan gandum setengah sok itu 63.000. Harganya kan malah mahal kalau umpamanya uang. Kalau di Indonesia kan umpamanya itu hanya 30.000 itu. Yang ketiga, boleh mengikuti pendapat Imam Ar-Ruyani ulama madhab Syafi'iyah meskipun lemah. Yakni zakat fitrah dengan uang itu dipandang boleh daripada berpindah madhab. Jadi Imam Ruyani boleh meskipun terus saja dengan uang sekitar kalau kita kadarnya berapa? 30.000 nggih, 30 sampai 35.000. Jadi ada pendapat ini yang lemah ini dengan ini tetap bisa untuk perdagangan Bapak-bapak Ibu rahimah. Maksudnya dengan kata mereka melakukan itu tetap ada nilainya, nanti tetap sah wonten maksudipun nggih. Nggih. Tapi yang utama kan kita pendapat jumhur tadi adalah pendapat yang mayoritas. Boleh juga menurut pendapat Hanafiyah dan Syekh bin Qasim seorang ulama Malikiyah dengan mengikuti madhab Syafi'i. Nominal harga beras sesuai kualitas layak konsumsi masyarakat, yakni 2,75 kg atau 3,5 liter beras. Besaran mengikuti madhab Syafi'iyah, tidak mengikuti pendapat Hanafiyah yang justru lebih berat tadi. Kalau umpamanya kurma ajwa saja 1.140.000, abot banget ini. Penghasilannya orang ngono malah orang. Jadi tetap insya Allah apa yang dilakukan, apalagi panitia dengan menyediakan beras, nanti kalau umpamanya ada yang membawa uang dibeli dulu berasnya, setelah itu berniat, sambil diniat dilatih supaya kadang kalau niat itu kan beda dengan azam gitu ya. Azam itu masih belum sampai, niat itu kan harus muktaronan bifi'lihi, dengan kita menyerahkan dengan itu. Seperti ketika kita Allahu Akbar diniatkan itu kan jadi dibarengkan sama melakukan aktivitas menyerahkannya. Jadi memang gitu. Yeah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sedekah atau zakat fitrah ini wajib menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mewajibkannya. Selanjutnya kita memasuki kepada bab Sholatu Idul Fitri. Dalilnya adalah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari fitri, kemudian beliau sholat 2 rakaat, di mana tidak sholat sebelumnya itu dan juga setelahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sholat Idul Fitri ya ini hukumnya ini kalau Imam Hanafi itu wajib, padahal kalau Imam Syafi'i adalah sunnah. Ini beda ya, memang Imam di madhab Hanafi sana tentang orang yang sholat Idul Fitri itu wajib ya. Nah, Imam Syafi'i tidak, hanya sunnah. Jenengan pamani mboten nglampahi sesuk ya mboten napa-napa. Tapi memang lek salat itu dengan orang nglampahi ngene ono getune. Nggih mboten. Ya, apalagi tidak ada halangan wis ora teko wonten niku nggih tetap ada getunnya karena sudah menjadi suatu kebiasaan, sesuatu yang kita sering sudah lampahi mulai kecil ya. Orang tua kita pasti bangunkan ya. Dulu itu mesti demikian, kita dibangunkan untuk mandi subuh, terus sangat niku lek tasih alit ini kita harus bertakbir sepanjang jalan, mengagungkan asma Allah Subhanahu
wa taala. Milakno di Indonesia ini loh yang betul-betul semarak ngoten niku. Betul-betul apa namanya syiar niku saged. Bayang nih menawi niki di negara-negara yang tidak aman sing biasanya mendino enek napa niku bom apa-apa ngoten niku. Mulane kita khawatir kalau kita menjadi orang-orang yang istilahnya tidak menghormati, hanya harus kekeh memandang bahwa diri kita yang benar, bahwa misalnya Pancasila itu tidak benar dan sebagainya. Sulit nanti kita malahan, kita tidak akan menjadi rukun. Padahal Islam Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah meletakkan dasar-dasar dalam napa niku piagame Madinah niku pan wonten to ngatur nggih. Ngatur tentang hubungan ini antar agama. Kanjeng Nabi ngoten niku. Lah sing niku sing iso nerapne malah ning Indonesia sebenarnya. Apa yang ada dalam piagam Madinah niku. Malah dulu sebenarnya waktu masih sugengipun Gusti Jayakusuma dulu kita pernah dialognya sudah intensif itu. Kalau ada namanya Aceh Serambi Mekah, Yogyakarta dulu sudah ada slogan Yogyakarta Serambi Madinah. Sebenarnya demikian itu pernah itu. Tapi akhirnya isu itu hilang. Termasuk sampai kita meneliti sampai lihat tentang piagam Madinah itu bagaimana bunyinya. Panjenengan pernah ningali dereng, pasti dereng. Gelem mawon mboten no. Coba jenengan nanti buka di YouTube ya. Coba nanti kita harus jenengan membaca adalah piagam Madinah terjemahan kepada Indonesia. Nanti kita akan bisa melihat indahnya, melihat jadi menapa nganu mirsani Kanjeng Nabi ora terus kaya bayangane akal ya awake dhewe ngoten lho. Harus dengan faktual, dilihat dengan faktual masalahnya yang ditinggalkan beliau mumpung masih ada Al-Quran jelas ada hadisnya ngoten niku. Hadis cerita-cerita nih ngoten niku. Nanti kita bisa melihat biar tidak hanya dalam bayang-bayang. Bisa piagam Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Imam Tabrani meriwayatkan dari sanadnya Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumul idil fitri waqafat al malaikatu ala abwabit turuqi fanadau ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim. Ketika datang namanya hari Idul Fitri, maka para malaikat itu berdiri-diri di ujung-ujung jalan, di pintu-pintu masuk gang-gang semuanya. Jenengan gang ini kene iki ana jenengan perhatekne mawon. Jenengan orang ngerti masalahnya kula nggih sami. Ngomong ngerti ngono malah tadi wedi. Iya, ini semuanya waktu Idul Fitri itu para malaikat itu berdiri di gang-gang, di jalan-jalan, di ujung-ujung semuanya. Lalu mereka semuanya mengatakan undang-undang isu-isu padha teko ning datang ugdu isu-isu sira kabeh ya masyarul muslimin, wahai orang-orang muslimin, ila rabbin karim, menghadap kepada Tuhan yang maha mulia. Malaikat itu pada undang-undang ngono kuwi ning ujung-ujung pada waktu Idul Fitri ya. Yamunu bil khair, sungguh Allah akan menganugerahkan dengan kebaikan. Kemudian summa yusayyibu 'anil jazil, Allah akan membalas apa yang telah dilakukan oleh kita orang-orang muslimin ini, dibalas oleh Allah. Karena apa? Laqad umirtum biqiyamil laili fakumtum. Allah telah memerintahkan kalian untuk menegakkan malam hari dengan ibadah, diperintah untuk sholat tarawih, podo tarawih, nggih. Fakumtum, maka kalian menegakkan itu, nggih. Malaikat anda iri ya. Wa umirtum bisyamin nahari fasumtum, kalian diperintahkan oleh Allah di siang hari untuk berpuasa, kalian tetap puasa.
Padahal kalian itu kaya wong munduhi sing ngomongi ya para kiai, para ustadz ataupun orang-orang sesepuh dan lain sebagainya urung pernah melihat Kanjeng Nabi. Nggih toh? Orang weruh Kanjeng Nabi wis jarake wis 1400 tahun yang lalu kok tetap iman dikongkoni kok ya gelem poso dikon bengi kon tarawih ya padha tarawih. Ini malaikat ngoten wa ta'tum rabbakum, kalian taat kepada Allah, pada pangeran panjenengan, pada pangeran kalian taat nggih. Suruh zakat ya podo zakat kabeh. Fakbidu jawaizakum, maka ambillah, genggamlah apa yang menjadi balasan untuk kalian. Wis podo bagianmu cukup ono. Fa idza shallu ay salatal id nada munadin, ketika sudah mereka melakukan salat id ada yang menyeru dari malaikat. Ora ketok ini, ora ketok podo iman kabeh. Saren kene podo ora ono sing ora anu. Wis padha salat Idul Fitri kuwebak ndi ebak. Karena apa lek ketok ngoten niku padha iman kabeh mulakno digaibne karo Gusti Allah. Ala inna rabbakum qad ghafara lakum, ada yang menyeru. Ketahuilah bahwasannya Tuhan kalian telah mengampuni kalian. Farji'u rasyidina ila rihalikum, maka kembalilah engkau pulang ke rumahmu, ke rumah kalian semuanya dengan membawa ini piagam kalian. Maksudnya piagamnya apa? Orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan minal aidin wal faizin, orang yang aid kembali kepada kesucian, faizin orang-orang yang ini beruntung. Catatannya ning kono dosa-dosane dihilangi, wis dihapus menjadi orang yang bahagia. Ini fahuwa yaumul jaizah. Fahuwa yaumul jaizah, sungguh namanya Idul Fitri itu adalah suatu hari yang namanya hari, kalau basa Jawa ini kawenangan, tapi ini maksudnya ketetapan, hari ketetapan. Wa yusamma dzalikal yaumi bis-sama'i yaumal jaizah, di langit sana hari Idul Fitri itu disebut dengan yaumul jaizah, hari ketetapan. Ketetapan apakah kita bahagia atau tidak. Maka nih Mbah Mun nih kok kalau kita lihat ini beliau mesti lek iso ngurip malam Idul Fitri bengi, walaupun takbir ning masjid musola kita tetap takbir. Kalau minimal ya sholat malamnya ada. Niku tanda-tanda kemenangan. Supaya kemenangan kita yang kita peroleh di dunia ini juga akan kita peroleh besok ketika di akhirat. Bab yang terakhir, siamu sitin min Syawal, yustahabu ayyasumal muslim sitan min Syawal mutlaqan. Disunahkan setiap orang muslim untuk berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Meskipun walau lam yasilha biyaumil fitri, meskipun tidak gandeng terus dengan dengan Idul Fitri hari kedua harus runtut mboten. Tapi boleh mencar-mencar, penting 6 hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa atba'u syitan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari Syawal, maka seolah-olah dirinya itu berpuasa setahun penuh. Nah, sudah saya sampaikan di awal dulu dari kitab ini, yang namanya puasanya umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah setahun penuh. Lah itu iso disaingi nek awake poso Ramadan niki ditambah nyawal selama 6 hari. Gur pasane 36 dino tapi dilipat gandakan kok seolah-olah 1 hari itu dengan 10 kali, maka sampai bisa dikatakan 1 tahun. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat ar-risalah fi Ramadan 1384 Hijriah. Tahun 100 tahun yang lalu berarti. Enggak ya 1400, sekarang kan 1400 ya, ini 1300.
hampir berapa puluh tahun yang lalu. Al-Fatihah. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الذي من خلق بمركب بساط وعلى آله وصحبه وسلم واجري يا ربي لطفك الخفي في امورنا وفي امور المسلمين يا رب العالمين بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله واعتصمت بالله يا الله فوضت امري الى الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا سهل أمورنا وحاصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله mudahkanlah urusan kami hasilkanlah apa yang menjadi cita-cita kami wahasil maqasidna balighna ilaika ya Allah sampaikan amal-amal perbuatan kami sampai kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiatika ya Allah. Berilah kami ya Allah rasa takut kepada Engkau ya Allah, rasa takut kepada Engkau ya Allah yang menghalangi antara kami dan kemaksiatan kepada Engkau ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak ya Allah berikan kepada kami ketaatan kepada Engkau, ketaatan yang bisa menyebabkan kami untuk memasuki surgamu ya Allah. Wa min ta'atuban minal yaqini ma tuhawwinu 'alaina bihi masa'ibad dunya. Mudahkanlah kami ya Allah segala sesuatu yang ada dari perkara-perkara yang Engkau turunkan dari musibah sehingga merasalah hal itu adalah sebagai sesuatu yang ringan bagi kami ya Tuhan jannah min al-yaqin ma tuhawwinu 'ala bima sabata Allah mati'na bi asma'ina wa syarina wa quwwatina ma ahyana janwarisa min al-jannah sarana amandana wa ansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dina ya Allah jangan Engkau jadikan musibah dalam agama kami wa la taj'al dunya akbar hammina mablagha ilmina jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak daripada cita-cita kami ya Allah. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Janganlah menguasai kami urusan kami ya Allah orang-orang yang tidak mencintai atau menyayangi kami ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadri dalil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dari awal mulai ngaos ngantos akhir niki wonten kirangipun wonten kesalahan-kesalahan ucap atau yang menyinggung sungguh kula nyuwun agung ing samutra pangapunten. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.